Berikutnya, kita akan coba pelajari tentang RAID. RAID itu singkatan dari Redundant Array of Independent Disk atau Redundant Array of Inexpensive Disk. Jadi, RAID itu sebenarnya susunan dari sejumlah hard disk dengan tujuan tertentu. Nanti kita akan tahu ya tujuannya apa. Di bahasan ini yang kita pelajari RAID level 0 sampai 6 sesuai dengan yang direferensi ya, Starlink. Namun perlu diketahui bahwa kalau kalian googling ada tipe-tipe RAID yang lainnya. Ya. Macamnya banyak. Ya. Yang kita pelajari 0 sampai 6 aja. Nah, kata kunci yang perlu diketahui di dalam RAID ini adalah kata distribusi. Nah, ini yang kata pentingnya di ini. Distribusi dan nanti pengecekan error ini ya. Yang pertama, RAID 0. Kita lihat di sini ada strip 0, 1, 2, 3, sampai 15 ya. Jadi ini adalah sebuah file yang dipecah-pecah menjadi 16 bagian. Kemudian cara meletakkan file tersebut di hard disk itu disebar. Jadi contoh ini ada 4 hard disk ya. Kalau pada umumnya file itu ditaruh di satu lokasi hard disk. Misalnya di komputer yang kita pakai biasanya ya hard disknya hanya satu atau bisa juga ada 2, jarang yang sampai 3, 4 dan seterusnya ya. Seandainya ada 2 hard disk pun, cara meletakkan filenya ya, itu biasanya ya hanya di satu hard disk, tidak disebar di 2 hard disk. Nah, RAID ini tujuannya adalah dengan menyebar peletakan file tersebut. Jadi file dipotong-potong kemudian disebar. Ada yang tahu nih manfaatnya? Ya manfaatnya adalah ini ditujukan agar proses bacanya bisa lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Karena 4 hard disk ini masing-masing bisa melakukan proses baca data, pencarian. Seandainya letaknya di satu hard disk, berarti harus berurutan bacanya ya, dari 0 sampai 15 berurutan. Butuh waktu katakanlah satu bagian satu tik berarti 16 detik. Kalau disebar menjadi 4 hard disk ini, maka setiap hard disk melakukan pencarian sendiri-sendiri, masing-masing hanya butuh berapa? 4 detik. Ya, paralel ini. Nah, setelah itu baru digabung, dikumpulkan. Jadi proses pencariannya lebih cepat. Ini salah satu keunggulannya. Ya, istilahnya dengan stripping. Ya. Stripping dipisah-pisah di fisik yang berbeda. Ini RAID model 0 seperti ini. Kalau RAID model 1, ini 4 hard disk utama yang sebelah kiri ini, yang background-nya putih. Yang kanan, ini adalah backup-nya. Jadi, bagian yang backup ini 100% mengcopy isi yang hard disk utama. Peletakannya tetap disebar. Nah, apa bedanya yang RAID 1 dengan 2? Bedanya adalah di RAID 1 ini sudah ada backup. Artinya, kalau ada kerusakan data di hard disk utama, itu ada cadangannya sehingga tidak hilang. Ya. Namun perlu diketahui di sini biayanya mahal. Karena kalau tadinya 4 hard disk menjadi 2 kali lipat jadi 8 ya. Tentu masalah biaya di sini yang jadi masalah ya. Maka orang berpikir gimana masih bisa mendapatkan backup data kalau ada yang rusak, tetapi hard disknya bisa berkurang. Salah satu desainnya adalah di sini ya, menggunakan teknik Hamming code, jadi ada bit yang ditambahkan. Nah, jadi hard disk yang diperlukan untuk tambahan itu tidak sebanyak untuk menyimpan data utamanya. Kalau di RAID 1 tadi adalah 2 kali lipat jumlah hard disknya. Di contoh ini, misal hard disk utamanya 3, maka tambahannya cukup hanya 3 hard disknya. Bedanya di situ ya. Jumlah hard disk yang dibutuhkan lebih
sedikit. Ini misalnya dengan Humming code. Jadi hard disk tambahan untuk menyimpan. Yang RAID 3 itu dengan parity. Jadi ada satu hard disk khusus yang menyimpan bit-bit paritas ya. Nah, kalian udah tahu mana yang lebih baik antara Humming code dengan paritas ya. Nah, ini RAID 3 itu modelnya seperti ini. Ini hard disk utama, ini yang untuk antisipasi kalau terjadi ada yang error di hard disk yang lain dengan prinsip parity. Untuk RAID 4 ini mirip dengan RAID 3, bedanya apa? Potongan ya, potongan datanya ini lebih besar dalam satuan blok. Kalau yang RAID 3 ini dalam satuan bit atau byte ya. Bedanya di situ. Tapi prinsipnya menggunakan parity. RAID 5 ini mirip dengan RAID 4. Bedanya apa? Sekarang letak parity-nya disebar. Ya. Kalau di RAID 4 ini ngumpul di satu hard disk. RAID 5 ini disebar. Ya tujuannya tentu kalau terjadi masalah ya ini juga berkurang. Kemudian ini mengatasi bottleneck. Jadi kalau yang desain ini ada antrian ketika pengecekan di masing-masing ini ya blok. Nah, dengan adanya ini maka tidak tergantung satu disk ya. Ini yang untuk mengatasi bottleneck. RAID 6 ini pengembangan dari RAID 5 digunakan double parity. Ada dua ya, P dan Q. Bedanya di situ. Oke, nah itu RAID 0 sampai 6 yang kita pelajari. Tapi jenisnya sebenarnya lebih dari situ ada ya. Kemudian gambar ini menggambarkan bagian-bagian file yang dikumpulkan dari disk yang berbeda-beda itu nanti ya, secara logik itu seolah-olah menjadi satu bagian utuh ya dari file tersebut yang dibaca. Ini karakteristik dari 7 buah jenis RAID yang kita pelajari. Ringkasannya seperti ini. Oke, itu tentang RAID. Apakah ada yang mau ditanyakan?